Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Anggreni dengan nomor NIM 119703. Nah, di sini saya akan melakukan simulasi pada software Python untuk mata kuliah Fisika Komputasi. Nah, untuk pada pertemuan kali ini yaitu tentang metode numerik PDB berbasis metode Euler dan Runge-Kutta Orde 4 dengan pemrograman Python 3. Nah, kita bisa langsung mulai. Kita buka ini untuk file modul Eulernya dulu. Nah, ini untuk modul Eulernya dapat dilihat. Modul Euler kita masukkan metode Euler untuk mencari solusi persamaan diferensial biasa. Nah, ini untuk Y, untuk Y aksen, untuk X top, H, dan F. F ini adalah fungsi yang ingin dipecahkan. Dan untuk H di sini adalah step size atau increment atau interval juga. Nah, kita masukkan. Setelah itu ini udah untuk modul Euler. Kita buka untuk modul print solve-nya. Nah, ini untuk modul print solve-nya, yaitu adalah memprint nilai X dan Y dari persamaan diferensial fact N memprint nilai solusi tiap N iterasi. Fact 0 memprint nilai solusi awal dan akhir. Ini differential masukkan, kemudian kita pakai for in. Nah, friend line. Setelah itu kita juga bisa membuka file dari Runge-Kutta 4-nya. Nah, ini untuk modul dari Runge-Kutta 4-nya. Menggunakan metode Runge-Kutta Orde 4 untuk mencari solusi persamaan diferensial biasa, di mana sama seperti yang tadi. Nah, di sini didapat import numpy snp def integrate. Nah, untuk persamaan K0 itu H kali F X Y, kemudian K1, K2, K3. Nah, setelah itu kita bisa melihat time series. Nah, ini untuk time series yang Runge-Kutta 4. Nah, ini pertama import numpy snp, kemudian from print-solve import, kemudian from Euler import dari modul-modul yang telah kita buat tadi. Nah, input data untuk K itu 2, M itu 2, B-nya itu 0. Persamaan diferensial biasa kita masukkan np.zeros 2, masukkan. Ini untuk rumus yang kita dapatkan pada materi yang telah kita pelajari, itu X mulai menghitung, selesai menghitung. Nah, ini untuk solusi numerik Runge-Kutta. Nah, nanti didapatkan memprint nilai solusi numerik. Nah, kemudian memplot solusi untuk presisi. Ini untuk kecepatan. Kita bisa langsung saja mulai run. Nah, ini untuk grafik posisi terhadap waktu, dan ini untuk grafik kecepatan terhadap waktu. Kita bisa atur-atur supaya tidak bertabrakan. Nah, kita bisa atur-atur. Nah, untuk posisi terhadap waktu, nilai X-nya itu dari 0,02, dan untuk kecepatan nilai itu dari 0. Nah, itu kita bisa membuka pula file yang time series yang Euler-nya. Nah, ini untuk perbedaannya itu ada di sini. Ini untuk menggunakan min, K per M, kemudian untuk nilai ini kita samakan. Ini sama numpy print solve, kemudian Euler. Kemudian di sini untuk grafiknya berbeda, ini grafik terhadap posisi waktu. Ini yang tadi kan ini juga 211, ini 212. Nah, yaitu kita buka. Nah, ini untuk time series yang Euler-nya. Nah, ini seperti yang tadi dijelaskan. Kita bisa langsung mulai simulasinya. Nah, ini untuk
grafik datanya. Hampir sama seperti yang rung kuta 4. Nah, untuk membedakan kita bisa memvariasikan nilai pada nilai B-nya. Kita ubah coba menjadi 1. Bagaimana hasil grafiknya kita bisa lihat. Nah, grafiknya akan jadi seperti ini gitu. Jadi karena tadi tuh B-nya itu jadi 1, jadi grafiknya seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke studi kasus yang lainnya, yaitu tentang. Nah, selanjutnya yaitu kita bahas mengenai solusi numerik PDB menggunakan metode Runge-Kutta 4 pada rangkaian elektron. Nah, di sini ada pengisian dan pengosongan muatan kapasitor rangkaian RC dan osilasi teredam pada tegangan kapasitor rangkaian RLC. Nah, kita bisa buka terlebih dahulu modul Runge-Kuttanya. Kita bisa buka terlebih dahulu. Nah, ini untuk modul Runge-Kutta 4-nya. Nah, menggunakan metode Runge-Kutta 4, orde 4 untuk mencari persamaan PDB. Nah, kita bisa hampir sama seperti yang modul-modul Runge-Kutta sebelumnya. Kita juga bisa mulai yang Prinsolve. Kita buka yang Prinsolve. Nah, ini untuk modul Prinsolve-nya. Hampir sama juga seperti modul-modul sebelumnya. Kita langsung buka pada ini untuk contoh 4A, yaitu yang untuk pengisian. Nah, di sini ada import NumPy, kemudian from Prinsolve, ada Runge-Kutta 4, kemudian Matplotlib. Membuatnya untuk menggunakan Matplotlib-nya. Di sini ada R-nya tuh 1, kemudian ada E-nya tuh 5, resistensi, kemudian nilai tegangan, kapasitansi. Nah, nanti untuk yang dihasilkan yaitu grafik pengisian muatan kapasitor rangkaian RC. Kita bisa langsung saja mulai simulasi. Nah, ini untuk grafik pengisian muatan kapasitor rangkaian RC, yaitu dari angka 0 ini ke atas sampai mentok di atas angka 5 tadi. Nah, kita buka juga file yang pengosongan. Nah, ini untuk file yang pengosongan muatannya. Ini sama, hanya kita membedakan yaitu pada grafiknya dan pada nilai ininya. Ini tidak menggunakan E-nya, hanya resistansi dan kapasitansi. Kita bisa ada perbedaan grafik tentu saja. Nah, bila tadi pada pengisian itu dari 0 ke atas, grafiknya ini tuh sebaliknya itu dari atas ke bawah seperti ini. Nah, untuk yang terakhir yaitu osilasi teredam pada tegangan kapasitor. Nah, ini untuk yang terakhir, kapasitor rangkaian RLC. Di sini ada resistensi, kemudian kapasitansi, ada induksi. Di sini ada induksi perbedaannya, dan ada Y1 adalah perubahan tegangan terhadap waktu, dan Y0 adalah tegangan. Nah, di sini juga dapat dilihat. Kita bisa langsung saja mulai simulasinya. Nah, ini grafik yang dihasilkan seperti ini. Jadi dari 5 menuju 0,01, kemudian ke 1, kemudian waktunya tuh hampir lurus gitu. Ini untuk grafik sistem osilasi teredam rangkaian RC. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi fisika komputasi, yaitu tentang metode numerik PDB berbasis Euler dan Runge-Kutta dan menggunakan rangkaian elektronik
Hanya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.